Ya, baik Bapak Ibu, peserta webinar series volume ke-48 yang diselenggarakan oleh Aprin University. Terima kasih banyak sudah bergabung di webinar kali ini, Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, seluruh peserta. Selamat datang di webinar series 48 dengan tema Transformasi Human Capital Membangun Kompetensi untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045. Hari ini Jumat, 10 Januari 2025 akan berlangsung selama 90 menit, Bapak Ibu, hingga nanti Bapak narasumber kita pada pagi hari ini akan memberikan presentasi hingga ke sesi diskusi. Telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Haswan Iskandar Jaya, SP Med CMT ASEAN, selaku konsultan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas BNSP dan juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY. Selamat pagi, Bapak Haswan Iskandar Jaya. Selamat pagi Mbak Sila. Apa Apa kabar kabar, Mbak? Bapak? Sehat, Bapak. Sehat, saya juga Bapak. sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk bergabung hari ini untuk membagikan ilmunya, sharingnya mengenai topik yang cukup penting sekali, Bapak, terkait kemajuan Indonesia, Republik Indonesia tercinta, juga terkait sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, Bapak ya. Dan Bapak Haswan Iskandar Jaya, hari ini Bapak Ibu berkenan untuk hadir mengisi materi yang penting untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Perlu adanya transformasi Bapak Ibu dalam pengelolaan human capital dan topik ini akan mengeksplorasi langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh sektor pemerintahan, perusahaan, dan lembaga pendidikan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi tantangan ketimpangan pendidikan, serta mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran dan pelatihan. Mungkin boleh disampaikan Bapak Haswan, kenapa seluruh peserta webinar harus mengikuti webinar ini hingga akhir? Ya, ini eh, kalau kita bicara manusia, Mhm, itu pasti akan banyak hal yang bisa dieksplor ya. mhm. Nah, menariknya bahwa Indonesia itu masih ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Dan nanti sebenarnya sesi ini kita ngobrol-ngobrol saja ya Mbak Sila Ya, ya. ya. Jadi apa yang nanti akan saya sampaikan itu terkait dengan bagaimana human capital itu bisa didesakkan, didorong untuk bisa mengatasi eh, kecemasan kita nanti pada tahun 2045. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan bersama nanti eh, ya kita saksikan saja bersama-sama gitu ya. Dan Iya. ikuti sampai selesai karena ini cukup menarik. Dan ini Mhm. menjadi kepentingan kita bersama, kepentingan bangsa dan negara kita terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas kompetensi ya yang ada di generasi muda terutama saat ini yang mereka akan nanti menggantikan kita untuk menduduki posisi-posisi strategis pada bangsa dan negara kita. Itu Mbak Ya. Sila. Luar biasa Bapak, jika berbicara mengenai kompetensi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hari ini kita menghadirkan narasumber Bapak Haswan yang memang sangat expert di bidangnya terkait bagaimana menilai kompetensi seseorang ya Bapak Ibu, karena beliau juga merupakan asesor kompetensi BNSP Bapak ya. Jadi jika nanti Bapak Ibu melakukan sertifikasi, siapa tahu nanti bertemu Bapak Haswan Iskandar Jaya diloloskan Bapak ya. Ya enggak gitu dah. Ya, juga Oke, oke, Bapak oke. Ya, Bapak Hmm. Aswan merupakan master trainers based on the standard for in company, trainers in Asian countries, Kemenperin, IHK, Trier Jerman, JIS, Bapak ya, dan juga merupakan konsultan BNSP, Ketua Komite Tetap Akreditasi Lembaga Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia atau HIPKI Indonesia. Juga beliau merupakan Komite Tetap Sertifikasi Kompetensi Kadin DIY. Sibuk sekali Bapak Aswan ya, bagaimana mengatur waktunya Bapak? Ya, karena banyak waktu sebenarnya yang bisa kita manfaatkan ya, kita Mhm, optimalkan gitu ya. mhm. Karena eh, saya meyakini bahwa waktu itu akan bermanfaat, berguna ya, bila mana kita sempatkan untuk bisa berkontribusi pada siapapun gitu. Termasuk ya ini apa namanya terkait dengan ilmu ya. Jadi Ya. pengetahuan yang kita
punya gitu ya bisa kita transferkan kepada siapapun. Itu Luar Mbak Sila. biasa. Ya, mulia sekali Bapak ya dalam hidup supaya kita lebih berguna, Ya, bisa berkontribusi ya, untuk masyarakat, untuk negara, negeri kita tercinta Bapak ya, sehingga ya. ilmu yang kita miliki dapat diabdikan seperti Akprin, semboyannya Jenana Dharma ilmu untuk diabdikan. Terima kasih banyak Oke. Bapak sekali lagi untuk waktunya. Rasanya Terima tidak kasih. sabar untuk langsung Salam kenal. menuju. Ya, Salam kenal untuk semuanya juga ya. ya. Biasanya untuk peserta webinar, Bapak Haswan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, kemudian mitra Akprin University yang tersebar di seluruh Indonesia, juga Bapak Ibu dari pemerintahan, mitra alumni juga bergabung. Harapannya nanti bisa lebih banyak peserta lagi bisa bergabung di acara hari ini. Bapak Ibu, langsung saja kita simak presentasi dari narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Iskandar Jaya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sisil. Saya akan share screen dulu ya. Oke, oke. Sudah nampak di layar Bapak Ibu semuanya ya? Sudah Sudah, nampak Pak. jelas, Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Sisil yang sudah memberikan kesempatan kepada saya eh, untuk kita berdiskusi ya sesi sharing kita pada pagi hari ini. Em, Kita diskusikan dan kemudian ketemu satu tema yang cukup menarik menurut saya karena ini akan menjadi tren di masa yang akan datang, terutama juga di lembaga pendidikan termasuk di Akprin ya. Nah, transformasi human capital membangun kompetensi menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Eh, saya akan prolog dulu ya sebentar begitu ya bagaimana kita nanti memberikan gambaran terkait bagaimana human capital itu sangat penting bagi kehidupan kita gitu ya. Nah, kita ingat ya di tahun 45 ya setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ya di tahun 45 Kaisar Jepang Hirohito waktu itu mengambil langkah strategis yang sangat penting ya untuk kembali membangun negaranya. Yang pada saat itu kita ketahui hancur lebur gitu ya akibat perang. Nah, meskipun detail histori ya terkait dengan pertemuan para cendekiawan dan ilmuwan ya yang tersisa pada saat itu dengan Kaisar Jepang ya Oh, sudah. kita ya kita apa ya memberikan inspirasi yang cukup bagi beberapa negara atau banyak negara lainnya untuk bisa terus bangkit ya dalam keterpurukan. Nah, pada akhirnya ya pertanyaan mendasarnya pada saat itu adalah bagaimana negara yang porak-poranda ini bisa bangkit kembali. Itu kata kata kuncinya gitu ya. Kemudian mengapa Hirohito mengumpulkan para cendekiawannya. Kemudian dia bertanya berapa jumlah ilmuwan yang tersisa pada saat itu, pasca pasca perang itu ya, pasca bom atom pada saat itu. Nah, pesan yang ingin disampaikan pada kisah atau historis ini ya pertama, bahwa pendidikan itu adalah sebagai pilar utama ya untuk investasi besar sebuah bangsa ya dalam rangka membangun kembali kebangkitan eh, kehidupan berbangsa dan bernegara mereka dari berbagai lini. Kemudian inovasi teknologi ya, di mana Jepang mulai berfokus pada pengembangan teknologi dan sains ya sebagai modal untuk bersaing di era global. Di samping itu juga ada kerjasama secara internasional ya, di mana Jepang bekerjasama dengan justru musuhnya yaitu ya sekutu ya
khususnya Amerika Serikat ya, untuk menerima bantuan melalui kebijakan seperti Marshall Plan ya versi Asia pada saat itu. Kemudian ekonomi yang produktif ini menjadi catatan penting bagi negara Jepang, bahwa mereka kemudian menekankan sebuah efisiensi dalam produksi barang yang menjadi cikal bakal keunggulan mereka dalam industri terkait dengan otomotif dan elektronik terutama ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, era ini kan dikenal dengan sebutan keajaiban ekonomi Jepang, yang pada tahun 1950-an itu ya hingga 70-an ya industrinya cukup berkembang. Nah, kisah ini tentu saja menginspirasi kita ya, bahwa dengan visi strategis, kerja keras dan investasi pada manusia, ini catatan yang harus kita garis terbali ya. Investasi pada manusia, sebuah bangsa itu akan bangkit dari keterpurukan. Nah, kemudian betapa pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk masa depan kita, terutama di Indonesia ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu adalah kunci untuk menciptakan individu yang kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dalam era globalisasi dan revolusi industri terutama yang terus berkembang pada saat ini, pengembangan SDM menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan kemajuan dan keberlanjutan sebuah organisasi, masyarakat, ya, bahkan sebuah bangsa gitu. Nah, beberapa hal yang bisa kita kenali dan kita nanti implementasikan ke depan adalah bagaimana kita bisa menghadapi perubahan teknologi pada saat ini. Ya, perkembangan teknologi seperti ya ada AI ya, kecerdasan buatan, big data, kemudian juga otomasi gitu ya, mengubah cara berbagai sektor dalam pekerjaan-pekerjaan mereka begitu ya. Nah, pengembangan SDM memastikan bahwa individu itu memiliki keterampilan teknis dan juga harus punya keterampilan digital yang relevan untuk tetap kompetitif di bidangnya atau di sektornya. Nah, yang kedua tadi terkait dengan produktivitas yang disampaikan juga oleh Mbak Sila ya, bahwa SDM yang terlatih itu akan memiliki keterampilan tinggi, itu cenderung bekerja lebih ya efisien, lebih produktif gitu. Nah, hal ini juga berkontribusi ya pada peningkatan kinerja organisasi dan juga pengembangan ekonomi ya secara keseluruhan. Di samping itu juga mampu meningkatkan daya saing di levelnya sudah global begitu ya. Nah, negara dengan SDM yang berkualitas ya tentu saja apa namanya akan membantu persaingan pasar yang lebih masif, yang lebih kuat gitu ya di era global atau di pasar-pasar global. Nah, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan itu menjadi kata kunci menarik untuk yang sekarang juga sedang didorong dengan terbitnya berbagai regulasi dan peraturan terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Ya, pelatihan yang berkelanjutan itu juga membantu individu dan organisasi untuk unggul di kancah internasional. Paling tidak ada mutual recognition ASEAN misalnya seperti itu. Kemudian mendorong inovasi ya. Nah, di mana SDM yang terampil dan kreatif itu dapat menciptakan solusi baru ya untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, oleh organisasi, oleh masyarakat ya yang demikian kompleks pada saat ini. Nah, inovasi tentu diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan dan juga apa namanya berkelanjutan di berbagai bidang. Berikutnya tentu kesempatan kerja ya, menciptakan kesempatan kerja ini menjadi penting karena
nanti di tahun 2045 itu akan banyak melahirkan pekerjaan-pekerjaan yang baru, sementara pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi relevan itu akan hilang di di kesempatan ini. Kemudian pengembangan SDM itu akan membuka peluang kerja baru yang dengan memberikan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Jadi tuntutannya adalah pasar kerja. Dan ini juga membantu ya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tentu saja di samping itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan individu ya, di mana pengembangan SDM tidak hanya berdampak pada organisasi saja atau sebuah negara, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup individunya, di mana pengetahuan dan keterampilan baru ya yang memberikan kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kemudian kita juga bisa apa namanya mengenali bagaimana kita bisa menghadapi tantangan lingkungan yang kemudian berubah begitu ya. Isu-isu global misalnya seperti perubahan iklim, kemudian perubahan-perubahan apa namanya teknologi gitu ya. Itu memerlukan SDM yang sadar akan lingkungan dan mampu juga menemukan solusi yang berkelanjutan. Di Jogja barangkali kita sudah apa namanya isu yang paling dekat dengan kita adalah isu sampah misalnya ya. Nah, ini kan terkait dengan bagaimana isu-isu ini bisa diberikan jalan keluarnya, solusinya yang lebih apa namanya lebih memberikan dampak yang baik ya bagi lingkungan dan terus berkelanjutan begitu. Kemudian pengembangan SDM itu juga memastikan individu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjawab isu-isu terkait dengan ranah-ranah di ranah-ranah lingkungan hidup begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga bisa memastikan keberlanjutan sebuah organisasi di mana organisasi yang berinvestasi pada pengembangan SDM itu mampu menghadapi di pasar, kemudian mempertahankan kompetensinya dan menciptakan pemimpin masa depan. Nah, kami kebetulan saya berada di Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamar Dagang dan Industri. Kami sering apa namanya berdiskusi. Ini ada apa pengusaha-pengusaha yang sudah senior-senior itu mengatakan kita dulu punya dosa besar terhadap apa namanya kualitas SDM di berbagai perusahaan, karena kalau zaman dulu katanya itu karyawan-karyawan itu tidak boleh lebih pintar dari apa namanya supervisornya, tidak boleh lebih baik dari apa namanya tim-tim di middle up-nya gitu ya, apa namanya pemimpin-pemimpin di perusahaan itu ya, sehingga biarlah mereka apa adanya begitu ya, tidak diberikan ruang untuk mereka mengembangkan potensi dirinya dan seterusnya. Nah, ini dosa-dosa itu kemudian mereka katakan bahwa sekarang harus kami tebus ya untuk bagaimana eh, eh, pengembangan SDM itu bisa memberikan dampak dan kontribusi yang positif kepada perusahaan. Dampak dan kontribusi yang lebih menjanjikan apa namanya kemajuan dan eh, pengembangan di perusahaan-perusahaan yang bisa mengembangkan sayap-sayap yang lebih lebar lagi begitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kecenderungan kita di masa kini dan yang masa yang akan datang, bahwa pengembangan SDM adalah sebuah investasi ya, bukan sebuah cost yang harus dikeluarkan, tetapi
adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi individu, bagi organisasi, juga bangsa dan negara. Nah, dengan SDM yang berkualitas, masa depan yang lebih cerah, adil, ya, keadilan dan sejahtera itu dapat kita capai. Penting bagi semua pihak untuk mendukung pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan, sehingga kita membutuhkan eh, prestasi-prestasi, tidak saja prestasi akademik, tetapi prestasi-prestasi di bidang teknologi, di bidang apa namanya eh, sosial, improvement dan sebagainya, ya. Nah, oleh karena itu di agenda presentasi ini tentu saja saya akan menyampaikan beberapa eh, eh, guideline saja, ya, bahwa ada visi Indonesia Emas, kemudian ada eh, potensi kunci di era revolusi industri, ya, 4.0 dan 5.0, kemudian strategi transformasi human capital, bagaimana studi kasus di beberapa negara, saya akan menyampaikan di 2 negara, nanti di Korea. Nanti kita akan tutup sesi kita dengan sesi diskusi. Nah, visi Indonesia Emas di tahun 2045 tentu saja sudah digambarkan oleh pemerintah kita, ya, yaitu Indonesia sebagai negara maju, inklusif, dan berdaya saing. Nah, pilar utamanya adalah sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang berbasis inovasi, pembangunan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana ini bisa kita capai nanti di 2045? Sekarang kita siapkan generasinya yang kita akui bahwa generasi saat ini itu apa namanya, seringkali kita beri stigma mereka adalah generasi apa namanya, generasi stroberi, gitu ya, yang mudah apa namanya, mudah patah, gitu ya, eh, tapi nggak patah hati, gitu ya, tapi patah semangatnya, patah effortnya, gitu ya, dan patah etos kerjanya, gitu. Nah, ini menjadi tantangan kita nanti di masa yang akan datang. Nah, bagaimana human capital itu bisa memberikan solusi, ya, untuk apa namanya, kompetensi dikembangkan, kemudian produktivitas meningkat, dan tentu saja akan menghasilkan apa namanya, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, begitu. Nah, human capital itu adalah investasi pada kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan manusia untuk menciptakan sebuah nilai tertentu. Nah, untuk menciptakan apa namanya, nilai tadi, tentu bagaimana cara mencapainya, ya, untuk kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan kita anut pada atau kita acu pada masa yang akan datang. Tentu saja ranah pendidikan, ranah pelatihan, dan juga kesehatan. Pendidikan saja tanpa mereka diberi ruang untuk mengimplementasikan, ya, dengan berlatih tentang pekerjaan-pekerjaan tertentu, ya. Kemudian kalau tidak sehat, mereka juga tidak akan mampu, bangsa ini juga tidak akan mampu lepas dari apa namanya, hambatan, rintangan yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Nah, pendidikan tentu saja ranahnya ada di dunia pendidikan, ya, tentu saja, ya. Kemudian pelatihan itu sebenarnya berada di kamar yang lain, ada di dunia industri, ya, di dunia kerja, begitu, dan di dunia usaha, gitu ya, di mana pendidikan dan pelatihan ini mestinya harus bergandengan, berkelindan untuk bisa menghasilkan apa namanya, pengetahuan dan keterampilan yang kita lekatkan sebagai sebuah kompetensi, begitu ya, antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, gitu ya, atau attitudes yang bisa menggambarkan sebuah apa namanya, kompetensi tertentu di pada
orang per orang atau individu-individu. Kita kenali bahwa pendidikan masih mismatch dengan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian mereka hadir di sana, ya. Pendidikan masih menyumbang banyak apa namanya banyak hal yang belum tuntas, ya, dalam rangka bagaimana menuju ketuntasan kompetensi anak didiknya, begitu. Kita kami di Kadin apa namanya dan juga di tim vokasi daerah istimewa Yogyakarta itu kemudian apa namanya eh, mengkaji beberapa hal terkait lulusan-lulusan SMK misalnya, ya, yang memang belum mampu untuk bisa mandiri dalam rangka mereka bisa masuk di dalam dunia kerja. Ada mental block yang mereka hadapi, gitu. Kemudian ada apa namanya pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tujuan pekerjaan mereka, gitu. Dan ini harusnya juga menjadi eh, apa namanya menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan, termasuk di Akprin, ya, agar bisa menuntaskan apa namanya kompetensi yang disyaratkan di dunia kerja atau di lapangan kerja atau di pasar kerja. Nah, kemudian kita masuk kepada pelatihan, ya. Di kamar pelatihan ini sebenarnya sudah banyak balai latihan kerja, kemudian juga sudah banyak lembaga pelatihan kerja LPK, bahkan apa namanya provider pelatihan itu apa namanya menjamur, ya, di Jogja terutama, juga di berbagai daerah di Indonesia. Nah, pelatihan ini kan sebenarnya untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak masuk di ranah pendidikan, ya, untuk bisa apa melalui jalur pelatihan ini mereka bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan atau kompetensi yang mereka inginkan sesuai dengan misalnya passion mereka, ya, dan apa yang mereka cita-citakan dalam dunia pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Nah, kita masih misalnya terkait di BLK misalnya, kemudian di LPK tentu saja untuk menuntaskan sebuah kompetensi, maka lembaga-lembaga pelatihan ini tentu saja harus punya instruktur-instruktur yang lebih mumpuni di bidangnya, baik dari sisi metodologinya maupun sisi aspek-aspek teknis yang mereka kuasai, gitu, ya, untuk bisa ditransferkan kepada eh, apa namanya peserta-peserta pelatihan mereka. Nah, ini menjadi bagian yang juga ikut, ya, mendorong bagaimana human capital atau pengelolaan SDM, peningkatan kualitas SDM itu betul-betul bisa dikerjakan secara bersama-sama, baik di dunia pendidikan, di dunia pelatihan. Tetapi kita juga mendengarai bahwa kesehatan itu menjadi isu yang penting juga, ya, bagi apa namanya bagi manusia, bagi SDM terutama sumber daya manusia. Karena kalau kita lihat, ya, apa namanya untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik misalnya, ya, yang itu menuntut bagaimana mereka punya ketahanan diri, gitu, ya, ketahanan fisiknya dan juga terkait dengan ketahanan mentalnya, gitu, ya. Eh, ini juga sehat fisik dan sehat mental itu menjadi apa urgent, ya, untuk kita bisa desakkan di pemerintahan. Nah, makanya kenapa kemudian ada apa namanya pemerintah sedang menggalakkan makan siang gratis. Itu dalam rangka apa ini, ya, sebenarnya, gitu, ya. Ini menjadi tantangan dan juga peluang, ya, bagi kita semua, bahwa tiga aspek ini menjadi penting, ya, pendidikan, pelatihan, tapi juga harus dilandasi dengan kesehatan
fisik dan mental anak-anak kita atau generasi muda kita. Nah, relevansi dari konteks ini adalah bagaimana human capital itu menjadi pendorong utama produktivitas dan daya saing global gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, peran human capital dalam pertumbuhan ekonomi itu sangat relate ya, sangat dekat gitu ya. Saya ingin juga menggambarkan bahwa di dalam eh, peran human capital itu mampu menumbuhkan ekonomi yang lebih signifikan. Contoh di negara Korea Selatan dan Singapura misalnya ya, ini apa namanya? Saya ingin berbagi saja ya kepada kita semua bahwa eh, bentar, ya ini em, human capital itu memainkan peranan yang krusial ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Kita lihat di negara-negara ya seperti kalau di sini contohnya saja adalah Korea Selatan dan Singapura ya bahwa mereka telah menunjukkan bagaimana investasi di dalam pengembangan SDM itu dapat mengarah pada kemajuan ekonomi ya yang lebih pesat gitu. Eh, Misalnya di Korea Selatan. Korea Selatan itu adalah contoh sukses negara yang berhasil mengubah diri ya dari negara dengan ekonomi yang tertinggal menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Ya, berkat investasi besar di dalam human capital, mereka mampu bangkit dari keterpurukannya. Nah, beberapa langkah strategis yang mereka ambil ya dalam pengembangan human capital mereka itu yang pertama adalah terkait dengan pendidikan yang berkualitas tinggi. Jadi standarnya kemudian mereka naikkan, standarnya mereka up gitu ya. Korea Selatan itu telah berinvestasi secara besar-besaran di dunia pendidikan sejak tahun 1960-an. Ya, jadi mereka sudah cukup cukup lama begitu ya. Kemudian negara ini memprioritaskan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi ya, dengan sistem pendidikan yang eh, sangat ketat dan kompetitif. Pendidikan yang berkualitas tinggi ini ya telah menghasilkan tenaga kerja yang terampil, berpendidikan tinggi, dan juga siap untuk menghadapi perubahan teknologi dan globalisasi. Bagaimana produk-produk dari Korea Selatan ini memberi dampak bagi negara-negara lain, gitu ya. Nah, dampaknya bahwa pendidikan yang baik telah menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bekerja di berbagai sektor, ya, termasuk juga di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun di sektor industri terutama. Ya, seperti misalnya teknologi, manufaktur, ya, juga di bidang-bidang riset, gitu ya, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi mereka yang lebih besar. Di samping itu, teknologi yang mereka gunakan itu selalu diinovasi, ya. Korea Selatan juga berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan research and development mereka, sehingga mereka fokus ya pada inovasi teknologi, sehingga pemerintah mereka mendorong betul bagaimana kolaborasi antara perguruan tinggi, universitas misalnya ya, lembaga penelitian, dan tentu saja di industrinya untuk menciptakan sebuah teknologi baru dan memperkenalkan produk-produk yang lebih canggih ya kepada masyarakat luas begitu atau masyarakat global. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Akprin punya kesempatan misalnya untuk bisa melakukan risetnya, kemudian menemukan hal-hal yang baru. Tetapi goodwill pemerintah apakah mampu untuk menangkap itu misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan menjadi bagian yang apa namanya tidak terpisahkan dari sebuah
ekosistem yang harus dibangun begitu ya. Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset lainnya. Kebetulan kita juga ada BRIN ya, sebuah badan riset gitu ya, dan inovasi nasional, dan bagaimana dampaknya bagi penemuan-penemuan baru di Indonesia. Sudah ada yang dirilis nggak misalnya seperti itu. Nah ini kan bagian apa namanya proses yang harus kita betul-betul tangkap agar eh, apa SDM ini betul-betul bisa diandalkan gitu. Nah, kemudian pengembangan keterampilan tenaga kerja ya. Ya, selain pendidikan formal ya, Korea Selatan itu juga memiliki berbagai program pelatihan teknis ya dan vokasional yang mengembangkan keterampilan praktis di berbagai sektor. Nah, ini yang memberikan pekerja keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Artinya tidak ada lagi mismatch antara dunia pendidikan, hasil dari dunia pendidikan dengan dunia industri atau dunia kerjanya. Nah, tentu saja ini berdampak ya bahwa dengan pengembangan keterampilan yang terus-menerus mereka apa namanya mereka lakukan, ya, Korea Selatan mampu menghasilkan tenaga kerja yang lebih fleksibel dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kita mengenal misalnya di Indonesia itu kan mengenal 5 dimensi kompetensi ya. Ada task skill, ada task management skills misalnya, kemudian ada contingency management skill, ada job role ya, skills ya, dan kemudian ada transfer skills ya. Mestinya ya 5 dimensi ini kita arahkan kepada yang paling puncaknya adalah transfer skills, di mana dia tidak hanya mengerjakan tugas-tugas rutin saja, tidak hanya mengelola hanya satu bagian, tetapi juga mereka sudah bisa mengembangkan apa namanya skillsnya untuk bisa dikontekstualkan dalam rangka menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang mereka hadapi, menemukan sesuatu yang baru, dan itu bisa dikontribusikan untuk industrinya maupun untuk bangsa dan negaranya gitu. Nah, yang kedua tentu saja ada Singapura ya. Nah, Singapura ini juga apa punya concern yang cukup besar terhadap apa namanya pengembangan human capital ya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Bagaimana misalnya kalau kita bicara kompetensi itu terkait dengan kedisiplinan ya, kedisiplinan, kecermatan, ketelitian begitu ya. Itu sangat ditonjolkan oleh Singapura ya. Bahkan kalau kita misalnya hadir di Singapura, kita justru kita apa namanya berada di Singapura gitu ya. Kita ikut juga apa namanya ya suasananya ya, ekosistemnya di sana kita terhanyut gitu ya. Kita ikut antri secara manis gitu ya, nggak gusa-grusu semuanya ya. Itu apa ya ekosistem yang sudah dibangun cukup lama dan tidak mudah, tidak gampang karena harus mengatur banyak hal. Tetapi dengan demikian kedisiplinan sumber daya manusianya, kecermatan, ketelitian, kerapian, ya, nah itu menjadi akhirnya menjadi sebuah budaya kerja yang memberikan dampak yang baik terhadap industri begitu. Nah, teman-teman, saya kira untuk pertumbuhan ekonomi di contoh kedua negara ini itu eh, bisa kita jadikan inspirasi ya untuk Indonesia ya. Masa kalau kita ke Singapura misalnya atau ke luar negeri gitu ya kita bisa bisa mendisiplinkan diri bisa sebenarnya. Tapi kok kalau misalnya dibalik lagi ke Indonesia kita jadi seenaknya sendiri. Nah, ini menjadi catatan penting ya bagi bagi apa namanya pengembangan sumber daya manusia kita. Nah, di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 ada beberapa hal yang mesti kita eh, eh, apa namanya kita cermati ya. Yang pertama adalah terkait dengan eh, karakteristiknya ya bahwa
akan ada perubahan terkait dengan lapangan-lapangan pekerjaan, pasar-pasar kerja baru akan muncul, otomat otomasi yang terkait dengan eh, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dihandle oleh robotik dan aplikasi-aplikasi tertentu ya, kemudian AI, kemudian ada big data, kolaborasi manusia dan mesin itu menjadi keniscayaan ya untuk terus dikembangkan di Indonesia. Nah, tantangannya adalah eh, pergeseran kebutuhan keterampilan. Apakah kita lihat kemarin ya, misalnya ketika kita menghadapi COVID ya, sistem pembelajaran kita kemudian berubah gitu ya. Guru-guru harus punya keterampilan baru misalnya ya, dalam rangka bagaimana mereka bisa mengajar melalui sistem online, sistem berbasis internet misalnya seperti itu. Kemudian ini sebenarnya juga menjadi peluang bahwa teknologi sebagai akselerator pertumbuhan ya. Jadi dia adalah alat yang bisa memberikan percepatan, yang memberikan apa namanya eh, apa namanya eh, presisi yang cukup presisi yang baik gitu ya, presisi yang tepat gitu ya dalam industri misalnya dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi tiga hal ini yang menjadi tantangan kita ya di masa yang akan datang, bahwa ada pergeseran kebutuhan, ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang, kemudian akan ada tumbuh pekerjaan-pekerjaan yang baru yang akan muncul gitu ya. Dan itu harus dikenali, diidentifikasi, kemudian secara futuristik itu disiapkan roadmap-nya agar bisa menuju ke sana. Itu yang terkait dengan era revolusi industri. Kemudian kompetensi sebagai kunci di era baru ya. Kompetensi terkait dengan digital literacy misalnya critical thinking dan problem solving misalnya ya. Kemudian juga ada bagaimana terkait dengan communication, collaboration ya, leadership dan adaptability, kemudian creativity and innovation itu menjadi kata-kata kunci eh, di era yang akan dihadapi oleh generasi muda yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kompetensi itu kan masih terkait dengan eh, kemampuan individu, masing-masing individunya ya. Mereka harus punya yang dinamakan dengan satu sistem lagi, yaitu era namanya, yaitu ya. Jadi experience-nya harus dapat ya. Jadi kalau dia cuma kompeten saja, tapi dia tidak punya pengalaman yang cukup, dia tidak bertanggung jawab ya, responsibility-nya tidak ada, kemudian akuntabilitasnya juga tidak jalan gitu ya, maka akan melahirkan orang-orang yang pintar dan terampil saja tapi tidak punya apa namanya karakter yang cukup ya. Nah, oleh karena itu kompetensi kunci ini juga harus dibarengi dengan suatu apa namanya tiga aspek yang dinamakan dengan experience, kemudian responsibility dan juga akuntability ya atau akuntabilitasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Mbak Sila bisa ini ya, bisa apa namanya, kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan juga bisa di apa ya, di stop gitu ya. Ah, eh, saya lanjutkan ya. Terkait dengan strategi transformasi human capital, yang pertama adalah investasi pendidikan berkualitas ini sangat mendasar ya bagi kita, terutama di perguruan tinggi, baik itu di APRIN maupun di berbagai sektor pendidikan yang lain gitu. Kemudian penguatan sistem pelatihan kerjanya. Jadi sistem pelatihan kerja itu harus nyambung antara dunia pendidikan, dunia pelatihan, dan pasar kerjanya harus berkelindan ya, harus saling apa namanya irisan begitu. Kemudian ada yang dinamakan dengan adaptasi teknologi di sektor pendidikan.
Ya, jadi pendidikan di apa namanya di dunia pendidikan kita itu eh, masih eh, apa namanya ya sistem pembelajaran kemudian metode-metode pembelajaran yang apa dipakai atau digunakan itu paling hanya saya sering di beberapa lembaga pendidikan itu menanyakan berapa metode pembelajaran yang Anda gunakan dalam satu apa namanya dalam setiap eh, sesi pertemuan ya dengan siswa atau dengan mahasiswa gitu ya. Eh, Mereka menyebut paling hanya ada ceramah misalnya, kemudian ada apa namanya presentasi, simulasi, role play. Paling banyak ada 5. Sebenarnya eh, dalam ranah vokasi itu ada yang saya ketahui ya, yang saya pahami di Jerman misalnya itu ada 16 metodologi pembelajaran. Ya sangat jauh ya dari misalnya kita hanya kuasai 5, tetapi sebenarnya yang bisa kita gunakan ada 16 metodologi pembelajaran, ya, metode pembelajaran. Ini untuk bisa apa ya mencapai degree atau derajat di mana eh, mahasiswa atau siswa itu mencapai kompetensi puncaknya gitu. Nah, yang berikutnya adalah kolaborasi di sektor publik ya, swasta dan masyarakat. Ini harus era era yang sekarang ini memang era kolaborasi, era sinergi gitu ya antara sektor-sektor publik, ya pemerintahan, kemudian swasta dan masyarakat ya saling bergandengan tangan untuk bisa apa namanya transformasi human capital ini eh, tidak hanya ada di dunia industri saja, tidak hanya ada di dunia pendidikan saja, tetapi juga di masyarakat juga perlu didorong ya. Nah, prinsip Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantara itu juga mensyaratkan bahwa pusat-pusat pendidikan itu paling tidak ada di 3 ranah gitu ya, di rumah, di kemudian di lingkungan maupun di sekolah. Nah, di lingkungan itu juga termasuk di sektor-sektor publik, sektor-sektor swasta itu adalah di lingkungan yang mereka lah yang nanti akan apa menjadi user penerima dari hasil-hasil pendidikan yang dan pelatihan yang sudah tuntas gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja pendidikan kita saat ini eh, memang perlu menggunakan beberapa eh, teknologi ya. Bisa juga misalnya menggunakan platform e-learningnya, gamifikasi pembelajaran ya. Anak-anak itu saya di beberapa madrasah gitu ya, terutama saya di Man 1 Yogyakarta gitu, sebagai komite di sana itu juga melihat bagaimana proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sana yang eh, lebih dalam tanda petik tuh lebih monoton gitu ya. Nah, gamifikasi ini bisa memberikan apa namanya penyegaran terkait dengan apa namanya permainan-permainan pembelajaran yang di mana materi-materi pelajaran itu bisa dibuatkan sebuah permainan yang itu bisa menggerakkan seluruh ranah pembelajaran ya ranah kognitifnya, ranah psikomotoriknya dan juga ranah afektifnya ya. Nah, mungkin perlu metode-metode yang apa namanya lebih memberikan dampak ya kepada sistem pembelajaran kita ya. Baik itu dari platform e-learning, gamifikasi pembelajaran yang itu bermanfaat tentu saja bagi anak didik kita. Nah, manfaatnya tentu saja dengan berbasis teknologi ini aksesnya akan lebih luas ya, biaya juga rendah dan personalisasi pembelajaran. Jadi mereka juga bisa misalnya mengulang kembali pembelajaran
yang sudah didapatkan ya dengan satu platform, satu aplikasi dan sebagainya. Nah, eh, selanjutnya adalah kita masuk kepada bagaimana penguatan sistem pelatihan kerja. Nah, saat ini sedang digalakkan apa yang dinamakan dengan pemagangan dalam negeri ya, untuk menjembatani tadi adanya ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia industri, dunia kerja. Maka tentu saja pada magang ini akan mendapatkan pengalaman yang lebih matang ya, karena dia langsung masuk di dunia kerjanya atau di industrinya. Nah, juga pusat-pusat pelatihan berbasis teknologi itu juga perlu didorong sehingga nanti di masa yang akan datang mereka akan bisa menempatkan dirinya sesuai dengan keterampilan atau kompetensi yang mereka dapatkan. Contoh misalnya program Kartu Prakerja ini juga menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk bisa apa namanya memberikan kesempatan bagi para pencari kerja untuk magang di apa namanya di industri ya. Nah, oleh karena itu tentu saja Bapak Ibu sekalian, eh, di samping plus minusnya ya program prakerja ini, tentu ini menjadi bagian dari sebuah upaya yang perlu kita apa namanya kita ya uri-uri bersama gitu ya agar sampai pada tujuan yang sebenarnya. Kemudian kita akan memasuki bagaimana upaya kita untuk mengelola talenta nasional. Ya, tentu saja pengelolaan talenta nasional ini kita bisa apa ya, kita kerangkakan, kita frame ya dengan melakukan sebuah identifikasi dan pengembangan talenta yang unggul. Kemudian ada retensinya, ya retensi talenta melalui kebijakan yang inklusif ya bagi eh, pemerintah gitu ya. Dan juga ada diaspora engagement ya, yang di mana ini juga melibatkan diaspora dunia untuk mengundang talenta-talenta global yang bisa di apa ya memberikan inspirasi bagi anak-anak muda kita di Indonesia. Nah, studi kasus di Singapura misalnya ya ada kebijakan yang skill future program misalnya ya, hasilnya adalah peningkatan tingkat partisipasi pelatihan hingga 80%. Jadi Singapura ini memberi kesempatan ya kepada masyarakatnya, dunia pendidikan, dunia apa namanya pelatihan begitu untuk bisa eh, ya meningkatkan apa namanya skill di bidang-bidang eh, apa namanya di bidang-bidang pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Ini sudah mereka apa namanya bikinkan roadmap-nya begitu. Nah, kalau di Indonesia kita bisa lihat bagaimana program Merdeka Belajar yang ini pun apa namanya ya kemudian juga dikritik habis-habisan juga ya sebenarnya program Merdeka Belajar ini. Eh, Kerangkanya mungkin apa namanya niat baiknya itu mungkin bisa kita apa namanya bisa kita eh, ya kita maklumi begitu ya. Kemudian tetapi bagaimana kerangka dan implementasinya itu memang perlu eh, apa di 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 diperjelas kembali gitu ya. Nah, karena tantangannya adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih sangat sangat tinggi gitu. Nah, indikator keberhasilan transformasi human capital ini adalah peningkatan indeks modal manusia ya, kemudian tingkat penyerapan tenaga kerjanya kita lihat dari proses-proses hasil lulusan SMK, perguruan tinggi, ya itu bisa kita lihat bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerjanya. TPT-nya, tingkat pengangguran eh, kita misalnya apakah masih masih tinggi atau sudah rendah di Indonesia gitu ya.
Kemudian pertumbuhan sektor ekonomi berbasis inovasi itu juga bisa kita identifikasi, kita bisa kenali ya. Dan itu menjadi sebuah indikator bahwa transformasi human capital itu bisa berhasil kalau misalnya ada peningkatan pada indeks modal manusianya, kemudian ada pertumbuhan sektor ekonomi yang berbasis inovasi dan juga tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini yang menjadi apa namanya tantangan kita di masa yang akan datang. Kemudian ada peran kepemimpinan dalam transformasi. Tentu saja ya apa namanya political will, goodwill itu kan berada di apa nama di lokusnya para pemimpin ya. Nah, oleh karena itu pemimpin sebagai agen perubahan itu menjadi penting ya. Kalau tidak punya visi, mereka bisa apa namanya melakukan perubahan di masa yang akan datang dan mereka harus menyiapkan apa namanya roadmap-nya, grand design dan roadmap-nya atau action plan yang harus disiapkan gitu ya. Nah, tentu saja tidak akan sampai pada tujuan kita mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Ya, kompetensi kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan inspiratif itu menjadi keniscayaan untuk bisa di apa ya diterapkan dan diimplementasikan para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Nah, teknologi yang enabler ya, AI dan big data misalnya ya, untuk manajemen SDM, blockchain untuk kredensial pendidikan, ya kemudian IoT itu untuk pembelajaran yang terintegrasi dan seterusnya ya, kita bisa menggunakan yang lebih bermanfaat untuk perkembangan dunia SDM kita di masa yang akan datang. Nah, kolaborasi untuk transformasi tadi sudah saya sampaikan ya, ada pemerintah yang mestinya regulasi dan memberikan insentif ya di dunia SDM gitu. Kemudian industri yang bertanggung jawab ya, yang pun terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia gitu ya, mereka juga harus turut memberikan investasi dan peluang kerja yang lebih baik lagi. Kemudian dari sisi akademisi, bagaimana pengembangan inovasi dan riset-riset itu bisa berkontribusi terhadap ekosistem apa namanya pasar kerja kita. Ya. Nah, ini tantangan tentu pasti kita hadapi ya. Tantangan dari transformasi human capital ini adalah ketimpangan akses teknologi. Indonesia itu masih di beberapa belahan di Indonesia ini masih belum merata tingkat kemampuan akses terhadap teknologinya. Kemudian masih ada resistensi ya terhadap perubahan ya. Kemudian pembiayaan dan keberlanjutan program itu menjadi tantangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana solusinya? Ya, kita tentu harus investasi, kampanyekan terus literasi terkait teknologi, ya, public private partnership juga untuk pembiayaan di beberapa sektor, misalnya itu juga menjadi solusi yang tepat ya bagi kita untuk bisa mentransformasi human capital kita. Nah, roadmap Indonesia Emas di 2045 itu jangka pendeknya adalah peningkatan literasi digital ya. Pemerintah sedang mendorong juga bagaimana transformasi digital itu terus didorong di berbagai sektor. Kemudian jangka menengahnya adalah optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja. Kemudian jangka panjangnya adalah menciptakan ekosistem inovasi ya. Bagaimana peran BRIN, bagaimana peran perguruan tinggi dan seterusnya. Ini betul-betul harus terwujud gitu ya menjadi sebuah roadmap yang harus kita wujudkan bersama. Nah, ada peran individu ya, tentu saja apa ya
pembelajaran atau belajar sepanjang hayat itu penting ya, karena eh, usia boleh bertambah, tetapi bagaimana eh, apa namanya keterampilan, pengetahuan itu tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian bisa beradaptasi terhadap perubahan dan kolaborasi lintas disiplin. Nah, ini ada visualisasi data. Saya kira ini tentu saja eh, menjadi bagian yang eh, kita kenali saja. Ya kan? Inovatif ya, dan akseleratif untuk bisa memberi kontribusi terhadap eh, apa namanya perkembangan pencapaian tujuan kita bersama di tahun 2045. Nah, pendidikan berbasis juga harus diprioritaskan, diidentifikasi sektor-sektor mana saja yang akan terus berkembang, sektor mana saja yang kemudian akan hilang, dan seterusnya harus diidentifikasi dan dikenali, dan bagaimana kita bisa membangun ekosistem baru di masa yang akan datang. Kemudian bagaimana kolaborasi lintas sektor serta kepemimpinan keberhasilan. Apa namanya kepemimpinan saat ini tentu saja harus menyiapkan landasan untuk mereka anak kita bisa take off eh, di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kontribusi ya, berkontribusi dalam membangun SDM unggul untuk Indonesia Emas itu tidak hanya pemerintah, tapi juga sektor perguruan tinggi, sektor swasta, dan juga lembaga dan juga industri-industri yang punya apa namanya punya kesempatan dan punya finansial yang cukup. Bagaimana transformasi human capital ini bisa didesakkan ya dalam eh, kondisi Indonesia pada saat ini. Saya kira itu yang menjadi catatan saya untuk kita diskusikan eh, pada webinar kali ini. Saya kira itu Mbak Sila yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas hanya sebagai guideline saja ya, artinya bukan sesuatu yang eh, apa namanya menjadi rujukan utama juga, tetapi paling tidak ini memberi gambaran secara umum bahwa bagaimana pentingnya SDM itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Itu saja, terima kasih. Saya kira Mbak Sila, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk kita semuanya. Terima kasih banyak. Sekali lagi Bapak Haswan Iskandar Jaya, bolehkan berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu melalui reaction tepuk tangan untuk Bapak Haswan Iskandar Jaya. Luar biasa sekali presentasi hari ini. Sungguh inspiratif, menggugah juga Bapak terkait transformasi human capital membangun kompetensi menyongsong Indonesia Emas 2045. Sudah banyak sekali tadi yang dibahas Bapak Ibu yang sudah kita simak bersama juga terkait visi Indonesia Emas 2045. Definisi dan juga relevansinya seperti apa, kemudian juga dibahas mengenai kompetensi kunci di era revolusi industri 4.0 dan 5.0 yang di mana sebagian besar juga merupakan soft skill yang perlu kita kembangkan, Bapak Ibu. Juga sudah dipaparkan terkait strategi transformasi human capital, studi kasus dan implementasi yang sudah juga disampaikan tadi, yang mana kita belajar dari negara-negara berkembang lainnya seperti Singapura dan juga Korea. Dan yang paling saya suka dari presentasi ini adalah Bapak Haswan kita menjadi tergugah
kita menjadi diingatkan dan juga disadarkan mengenai peran kita sebagai individu, tidak hanya peran kita sebagai yang bekerja di berbagai sektor, Bapak Aswan dan juga Bapak Ibu, tapi juga sebagai individu untuk terus meningkatkan kemampuan kita, skill kita, kompetensi kita untuk turut berkontribusi untuk kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kalau ada yang bilang Indonesia cemas, jangan sampai cemas. Bapak Ibu, kita harus tetap selalu optimis untuk menuju Indonesia Emas yang juga sangat berkaitan dengan kesuksesan kita masing-masing dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan cukup menarik juga di sesi penutup tadi, Bapak Ibu dibahas bahwa pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan kerja yang relevan harus diprioritaskan di Upgrade University juga sudah diterapkan, Bapak Aswan dan juga Bapak Ibu, sehingga nantinya juga sangat mendukung tujuan dari Indonesia Emas bertransformasi menuju Indonesia yang lebih maju. Kemudian kita sebagai pribadi, Bapak Ibu juga diingatkan untuk terus mencapai kompetensi-kompetensi yang penting seperti literasi digital, kepemimpinan, dan juga inovasi yang sangat dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 dan juga 5.0. Banyak sekali pertanyaan yang muncul, Pak Hasman. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Kita akan pilih beberapa saja, begitu Pak Aswan. Kemudian ada beberapa juga peserta yang menanyakan lebih dari satu pertanyaan. Kita akan memilih satu pertanyaan yang dirasa belum dibahas di paparan materi yang sudah disampaikan Pak Haswan. Kita langsung menuju sesi diskusi, Pak Haswan. Oke, Ya. silakan. Baik, saya bacakan pertanyaan yang pertama muncul, bahkan sebelum tadi presentasi selesai, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, Pak Hasvan. Dari Ibu Umi Zulfa, saya pilih pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa saja yang harus menjadi prioritas pengembangan dalam menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara global pada 2045? Sedikit banyak sudah disinggung, sebetulnya tadi Pak Hasvan mungkin bisa diulas lebih singkat lagi dan juga lebih mungkin apa saja yang perlu ditingkatkan, kompetensi-kompetensi yang penting yang harus jadi prioritas. Yes. Langsung dijawab. Langsung silakan Bapak dari Ibu Umi Zulfa. Ya. Nah, Bu Umi, kalau kita tadi eh, apa namanya bicarakan tentang karakteristik eh, apa namanya eh, pekerjaan di era revolusi industri ya. Ya, di sini ada beberapa karakteristik misalnya tentang otomasi ya, misalnya AI, big data, kolaborasi manusia dan mesin ya. Itu apa namanya menjadi eh, bagian ya, misalnya kalau contoh misalnya ya, eh, kalau teller ya, teller perbankan sekarang ini kan sudah bisa digantikan dengan gadget kita ya. Kita bertransaksi itu kan apa namanya bisa dengan gadget yang kita punya. Kita bisa pakai internet banking atau mobile banking. Nah, di beberapa perbankan itu kemudian sudah mengembangkan sebuah sistem apa namanya sistem teknologi mereka untuk bisa melayani eh, apa namanya melayani pelanggan-pelanggan mereka, customer-customer mereka di berbagai tempat gitu ya. Kalau dulu misalnya masih ada mesin ATM gitu ya, masih masih memungkinkan kita. Tetapi kan mesin ATM sudah menggantikan perannya teller kan gitu. Kemudian ini apa namanya tadi gadget tadi ya misalnya itu sudah otomasi ya. Jadi dengan berbagai aplikasi, dengan berbagai apa namanya kebutuhan-kebutuhan kita itu bisa terpenuhi eh, untuk kita belanja dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian kan yang membuat aplikasinya kan juga orang ya. Jadi kan tellernya hilang, tetapi kan harus ada orang yang menangani terkait dengan teknologinya. Ya kan berarti kan ada perubahan tuh. Ya perubahan apa namanya skills ya. Nah, apakah mereka misalnya di sebuah perbankan itu melakukan yang namanya reskilling misalnya? Apakah bisa dilakukan reskilling untuk di satu divisi pindah ke divisi yang lain misalnya? Divisi teller bisa pindah ke divisi pemasarannya misalnya seperti itu. Ataukah mereka juga membutuhkan apa namanya
orang-orang atau individu-individu SDM yang relevan untuk bisa menangani terkait dengan eh, apa namanya otomasi tadi ya gitu ya. Misalnya mereka butuh tenaga IT yang lebih mumpuni dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa mengembangkan lagi sebuah sistem yang kemudian apa namanya melalui gadget bisa bisa semuanya bisa kita lakukan gitu ya. Nah, ini kan basic basicnya adalah bahwa ada SDM yang harus dihilangkan atau dipindahkan atau di-upskillingkan atau di-upgrade gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan tadi ya. Eh, Artinya kita tidak hanya eh, apa ya ya kalau orang bilang tuh merutuki itu apa ya? Merutuki bahwa aduh saya akan terpental dari dunia kerja gitu ya. Tetapi tidak juga kan. Kita bisa reskilling misalnya. Ya pekerjaan-pekerjaan kompetensi baru itu kan bisa kita pelajari. Yang namanya kompetensi itu kan bisa kita pelajari. Kita bisa berlatih untuk itu ya. Nah, yang tidak bisa secara cepat itu adalah karakter kita saja ya. Nah, mungkin kedisiplinan ya, ketelitian, kecermatan, dan itu semuanya bisa eh, dilakukan dalam sebuah pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi. Saya kira itu, Mbak Sila, singkat. Ya, terima kasih sudah direspon. Semoga sudah menjawab pertanyaannya untuk Ibu Umi. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Reza, Pak Haswan, bagaimana terkait pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi untuk membangun identitas nasional yang kuat di kalangan generasi muda. Sejauh mana Bapak pendidikan tersebut bisa diimplementasikan? Oke. Nah, ini pendidikan karakter ini ya kalau di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah ada regulasinya ya, pendidikan khas kejogjaan begitu. Kemudian kalau di perguruan tinggi tentu saja masing-masing perguruan tinggi harus punya sebuah apa namanya kurikulum tertentu begitu ya yang membangun eh, karakter di masing-masing perguruan tinggi ya karakter mahasiswanya gitu dan ini harus tidak bisa serta-merta didesakkan kepada mahasiswa ya karena pendidikan karakter itu mestinya dilakukan sejak dini dan apa namanya dilakukan oleh eh, di tiga ranah pusat pendidikan tadi, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan, begitu. Kemudian eh, tentu saja eh, apa ya pendidikan karakter ini kalau di Jogja itu sudah kita kembangkan yang namanya satu filosofi yang apa namanya bisa diterapkan oleh siapapun ya individu ya terutama untuk pendidikan karakter khas kejogjaan. Yang pertama adalah Sawiji misalnya, kemudian Greget, Sengguh ya dan Oramingkuh itu menjadi satu karakter pendidikan khas kejogjaan. Nah, apakah Sawiji itu adalah fokus pada tujuan, Greget itu menjaga stamina, spirit untuk terus-menerus apa namanya mencapai eh, tujuannya ya. Kemudian Sengguh itu adalah eh, dia percaya diri tapi tidak sombong gitu ya. Kemudian orang mingguh itu adalah bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Nah, masing-masing ini karakter di Jogja gitu ya, pendidikan karakter khas kejogjaan dan itu bisa diadopsi oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi sebenarnya untuk menjadi bagian dari kurikulum yang tersendiri gitu ya, apakah itu di ekstra ataukah itu menjadi bagian dari mata kuliah tertentu gitu ya. Kalau di UST itu Sarjana Wiyata Taman Siswa itu ada apa namanya misalnya eh,
di S2-nya ya, katakanlah seperti itu, misalnya ada mata kuliah eh, kepemimpinan yang berbasis ajaran taman siswa. Nah, ini kan juga bagian dari upaya membangun karakter kan gitu ya. Nah, mungkin Aprin juga punya landasan-landasan yang lebih apa namanya memberi kontribusi bagi pendidikan karakter ini. Mungkin ada filosofi-filosofi yang bisa dikembangkan, yang juga menjadi bagian eh, landasan bagi mata kuliah tertentu misalnya. Ya, itu bisa bisa digunakan seperti itu. Sebagai contoh tadi ya, misalnya kepemimpinan berbasis ajaran ketamasiswaan itu pasti tentang karakter, di mana prinsip-prinsip kepemimpinan, trilogi kepemimpinan Ki Hajar misalnya itu kan bisa masuk di dalamnya. Itu, Mbak. Sila, terima kasih. Ya, ternyata memang signifikan sekali jika diterapkan di Hmm, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, Bapak ya, terkait dengan pendidikan hmm. karakter untuk mendukung visi Indonesia Emas. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dani Porowandari, bagaimana cara mengurangi dampak lingkungan toksik nih Bapak yang berpengaruh pada kepribadian yang malas berubah dan belajar? Lingkungan yang Ya, toksik. ini ini lebih ke psikologis ya. Tapi nggak Betul. apa-apa, gini. Apa namanya? eh, jadi kita tidak bisa merubah serta-merta ya mahasiswa kita misalnya atau siswa kita gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa yang berubah itu siapa mestinya? Mesti yang lebih dulu berubah itu siapa? Yang lebih dulu apa namanya? Yang lebih dulu tidak toksik itu siapa mestinya? Kan itu ya yang apa namanya yang harus kita kita eh, kita antisipasi terlebih dahulu, yaitu adalah lingkungan di eh, kalau di lembaga pendidikan begitu ya adalah ya para gurunya, para dosennya gitu ya. Jangan-jangan kita penyumbang toksik itu gitu ya. Ini yang menjadi eh, apa namanya menjadi perhatian gitu ya. Jangan-jangan kita juga yang memberikan peluangnya gitu terhadap mereka menjadi malas gitu karena Eh, kemarin saya sedang berdiskusi dengan sebuah eh, apa namanya eh, lembaga pendidikan di Jogja gitu ya. Mereka akan menyusun sebuah SOP terkait misalnya bagaimana anak-anak itu diberi reward dan punishment misalnya ya. Kalau mereka telat itu harus bagaimana. Karena sekarang kan eh, apa namanya sistem pendidikan ramah anak itu kan tidak boleh diberi sanksi katanya gitu ya kan ini nah ini eh, sanksi itu kan tidak tidak mesti harus dengan perbuatan yang menyakitkan ya kan tidak harus dengan perbuatan yang melukai gitu ya tetapi juga sanksi itu membuat mereka lebih disiplin itu kan juga bisa sanksi gitu ya jadi itu yang sedang eh, sedang kami susun juga ya untuk membuat sebuah SOP-nya. Tapi begini saya tanyakan, itu kan untuk anak, untuk siswa, untuk mahasiswa. Kalau kalau dosennya yang terlambat gimana? Kalau misalnya karyawannya yang terlambat gimana? Saya bilang gitu ya. Jadi harus ada apa namanya? Kesetaraan dan keadilan untuk menegakkan sebuah eh, kedisiplinan misalnya ya. Sebuah pendidikan karakter itu kan tidak tidak di kalau Ki Hajar itu bilang kan ada ingarso sung tulodonya gitu ya. Jadi dosen, guru, karyawan itu ya harus memberi contoh lebih dulu gitu ya. Mereka lebih disiplin, mereka lebih teliti, mereka lebih rapi gitu ya dan seterusnya gitu ya terkait dengan karakter ya. Nah, eh, apa namanya? Jadi menurut saya ya ya berawalnya dari kita dulu, individu dulu nih. Dari kita yang sudah memahami, kemudian kita mengimplementasikan, menerapkan, baru kita bisa kepada orang lain gitu. Nah, jadi saya kira itu Mbak eh, Sila ya terkait dengan pertanyaan dari Bu Dani ya. Jadi berpulang kepada kita sendiri dulu nih. Kalau kita sendiri sudah melakukannya secara benar, secara baik gitu ya.
dan kemudian masif dilakukan oleh semua guru, semua dosen misalnya, baru anak-anak kita ini kan krisis keteladanan katanya seperti itu. Ya, kalau melihat di nonton televisi hanya adu mulut misalnya ya, adu debat kusir dan lain sebagainya. Kemudian di rumah masih diomel-omelin juga gitu ya. Di sekolah juga ya begitulah ya. Jadi situasinya kan eh, tidak kondusif untuk anak-anak kita gitu ya. Tidak memberi ruang bagi mereka melakukan refleksi, melakukan ekspresi gitu ya. Nah, oleh karena itu ya paling tidak di dunia pendidikan dibuat sistem bagaimana mereka bisa mengekspresikan, kemudian mereka bisa merefleksikan apa yang menjadi tuntutan di dalam pekerjaannya, tugas-tugasnya, hak dan kewajibannya kan begitu. Saya kira itu yang perlu didorong begitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah ada di menit ke-27 lepas dari pukul 10. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan terakhir Bapak dari Mas Bagas Sidik. Ini merupakan alumni dari Akpren University Hmm. untuk Teknologi Mesin angkatan 2018 Bapak. Ini pertanyaan yang sederhana namun juga rupanya sulit untuk diterapkan biasanya Bapak. Bagaimana untuk meningkatkan SDM mahasiswa di tingkat kuliah, Bapak, supaya mahasiswanya semangat juga dalam menuntut ilmu, apalagi di Universitas Akpri Indonesia. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Silakan. Oke. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa eh, yang menjadi persoalan kita adalah metode pembelajaran sebenarnya. Ya. Nah, metode pembelajaran itu sebenarnya kita bisa ya mengacu atau medomani metode-metode pembelajaran eh, misalnya di Jerman atau di Finlandia misalnya ya, atau di negara-negara lain yang memang vokasinya cukup kuat gitu ya. Nah, kalau ini kan teknik teknik mesin ya, ya teknik mesin itu kan apa namanya sebenarnya dekat dengan industri ya, dekat dengan industri. Nah, saya kasih gambaran bahwa di Jerman itu ada 16 metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Mulai dari ceramah sampai nanti kepada project gitu ya. Metode project gitu. Nah, di sana ada simulasi, ada role play, kemudian ada presentasi. Nah, sebenarnya ada dua ranah yang bisa apa namanya yang bisa dikenali oleh kita. Pertama, misalnya kalau untuk ranah pengetahuan itu berarti fokusnya berada di pengajarnya, gitu ya. Berarti metodenya apa sih kalau ranah pengetahuan, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ranahnya keterampilan, misalnya, berarti fokusnya sudah pada siapa? Pada pesertanya, pada anak didiknya. Berarti mereka yang harus bergerak. Kalau mereka nggak bergerak, psikomotornya nggak jalan. Itu. Ketika psikomotornya nggak jalan, keterampilannya nggak tercapai. Dan sistem pembelajaran, metode pembelajarannya juga akan membosankan gitu ya. Nah, coba nanti ke depan kita akan Mbak Sila mungkin bisa kita ini ya mungkin ada one day training ya terkait dengan metode pembelajaran ya nanti akan saya sampaikan apa keunggulan kelemahan dari masing-masing metode pembelajaran itu misalnya presentasi simulasi role play misalnya demonstrasi kemudian ada instruksi pembelajaran ada moderasi ya metode moderasi, kemudian ada ya apa namanya sampai kepada metode project gitu ya. Nanti akan tergambarkan di sana bahwa sangat menarik loh ini ya apa namanya kalau metode-metode itu bisa kita apa namanya bisa kita terapkan gitu ya, kita aplikasikan gitu. Itu Mbak Sila.
Iya, terima kasih banyak Bapak untuk responnya yang detail sekali mengenai bagaimana nanti mahasiswa bisa lebih semangat gitu ya. Ternyata terkait juga Ya, tentang metode pembelajaran yang harus diterapkan oleh para pengajarnya, Bapak ya, dan juga kita sendiri harus menerapkan apa ya untuk menghilangkan mental block yang ada mungkin Bapak ya, ya. sehingga kita lebih semangat dalam mengenyam pendidikan. Baik, Bapak, untuk para peserta yang sudah bertanya, ada mungkin yang tadi belum sempat dibahas, mohon maaf sekali. Berkenan Bapak Hasan untuk bisa memilih dua penanya beruntung, bisa meninjau kolom komentar. Silakan dipilih randomly saja, Bapak. Mungkin satu yang sudah kita bahas, satu yang belum dibahas, bisa melihat ke kolom komentar. Ada yang Oke. pertama tadi Ibu Umi, kemudian Ibu Eni, kemudian Bapak Reza, Ibu Dani, Ibu Tessa, Bapak Masyuri, kemudian Bapak Arbain, Ibu Eni kembali bertanya, Ibu Najla, Ibu Dani, Anissa, Bagas, dan juga Bapak Kardo. Mungkin bisa sedikit membaca pertanyaannya, Bapak. Ya. Silakan dua Ini penanya beruntung. ini Pak Reza ini bagus nih ya Ya, pertanyaannya. oke. Pemenang pertama selamat untuk Bapak Reza. Iya, yang satu harus ini nih harus Mhm. tidak bias gender nanti ya, tidak Ya, dikira ini. Ini Bu eh, eh, Bu, Bu. Oke, Bu Dani ini juga bagus ini ya. yes, terkait P2 ya. toxic. Ya, Ya, terkait toxic toxic work tadi ya. environment tadi ya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. selamat untuk Bapak Reza dan Ibu Dani berhasil mendapatkan imani dari Akron University yang menjadi penanya beruntung yang dipilih oleh narasumber kita pada hari ini. Berkenan nanti mengisi link presensi yang sudah kami bagikan untuk nanti kami hubungi. Ada kolom yang untuk harus diisi untuk nomornya. Nanti kami akan hubungi setelah webinar ini. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan untuk Bapak Haswan Iskandar Jaya, narasumber hebat kita hari ini, sudah berkenan untuk berbagi, sharing bagaimana kita sebagai individu, kita sebagai pekerja di sektor pemerintahan, pendidikan, industri untuk bisa mendukung Indonesia Emas 2045. Terakhir Bapak, closing statement mohon disampaikan sebelum kita menutup acara hari ini. Nah, terima kasih Mbak Sila bahwa eh, kata kunci dari seluruh eh, kegiatan kita berbangsa dan bernegara itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya. Jadi transformasi human capital itu penting untuk menuju Indonesia emas dan kita menyiapkannya tidak hanya kompetensinya tetapi juga pengalamannya, pertanggungjawaban terhadap profesinya dan bagaimana kita bisa eh, ber, memproduksi eh, hal-hal yang terkait dengan pengembangan inovasi dan kreativitas itu menjadi keniscayaan untuk kita kembangkan di masa yang akan datang. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa eh, memberikan kesempatan kepada seluruh sumber daya manusia, terutama generasi muda kita untuk bisa tumbuh, berkembang dan maju ya di dalam teknologi dan juga di bidang-bidang yang lain. Saya kira itu, Mbak. Sila, Luar terima kasih. biasa. Terima kasih banyak Bapak untuk insight-nya sehingga kita semakin termotivasi dan ingatkan kembali untuk terus menjadi pribadi yang berkompeten dan maju. Ya, Bapak dan juga seluruh peserta webinar berkenan untuk bisa menyalakan kameranya. Kami ingin mengambil dokumentasi untuk menjadikan hari ini lebih memorable. Begitu, saya akan ambil 3 kali karena ada 3 slide untuk room webinar hari ini. Iya, terima kasih banyak Mas Bagas, Pak Sidik, Pak Joko, sudah berkenan bergabung. Ada juga Bapak Hari Santoso, Bapak Endri Afri. Terima kasih Bapak Haris, Bapak Reza. Terima kasih. Saya ambil dulu scene pertama. Kita berfoto bersama. 3, 2, 1. Ya, saya menuju ke slide kedua. Bapak Ibu, kita berfoto bersama. 3, 2, 1. Slide terakhir. 3, 2, 1.
Ya, dan berakhir sudah webinar ke-48 kita hari ini, Bapak Ibu, dengan narasumber kita Bapak Haswan Iskandar Jaya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, Bapak. Semoga ada seminar offline-nya, sehingga kita bisa berjumpa Bapak dan belajar langsung dengan Bapak di Akpren University. Sekali lagi terima Oke. kasih banyak, Pak Haswan. Sehat selalu. Salam dari rektor kami. Mohon maaf tidak bisa bergabung hari ini, ada agenda lain, Bapak. Nanti ditunggu untuk bisa berkunjung kembali di Akwen University. Sehat dan sukses selalu, Bapak Haswan. Salam untuk tim di KPI DDIY. Siap. Sama-sama Mbak Sila. Salam buat Pak Rektor ya. Ya, kami sampaikan Bapak. Terima Hmm. kasih banyak sekali lagi untuk waktu, energi, dan juga ilmunya yang sudah dibagikan untuk narasumber kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar volume ke-48, webinar yang diselenggarakan oleh Akpren University, dan kita akan berjumpa lagi di webinar minggu depan di volume ke-49. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Terima kasih. Saya Sisla Amin. Endah pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam semuanya. Mohon wabarakatuh. maaf bila mana masih ada kekurangan ya. Terima Terima kasih kasih ya Pak. Bapak. Terima kasih Mbak Sis. Terima Izin kasih live. banyak, Ya. Pak Efri. Mas Sila izin ya, Ya, live ya. terima kasih banyak, Bapak. Sehat selalu. Sehat selalu Mbak Sis. Terima kasih Pak Efri. Berkenan Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi untuk nanti mendapatkan sertifikat yang akan Oke. terkirim otomatis ke email Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali webinar ke-49 minggu depan Bapak Ibu hari Jumat juga di jam 9.30 kita akan membahas tentang bagaimana tips and trik mendapatkan pendidikan lanjut perguruan tinggi untuk program doktoral di luar negeri Bapak ya. Amin. Zoom saya yang di laptop hang, saya berganti pakai handphone untuk Pak Reza. Iya, nanti Bapak Reza bisa menghubungi saya jika Bapak sudah bergabung di grup webinar yang ada di WhatsApp, bisa meninjau di kolom deskripsi. Nanti ada nomor saya di situ atau nanti saya akan menghubungi Bapak jika sudah mengisi presensi. Mbak Sis, Yes, Bapak Efri. boleh nanya? Silakan Bapak. Yang kemarin dari Prasaja. Iya, ditunggu Bapak ya. Oke. Proses minggu ini. Seru rasanya. Ya, mohon untuk ditunggu Bapak ya. Terima kasih sudah selalu berkenan untuk bergabung di Siap. webinar. Itu berupa kartu ya juga ya? Imani Bapak, nanti kami Oh. mengirimkan Imani ke Bapak. Oke Mbak Sis, makasih ya Mbak Sis. Terima kasih banyak Pak Efri. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ini Ibu sudah artisnya. bergabung. Kita berjumpa kembali di webinar berikutnya minggu depan. Saya izin untuk menutup webinar hari ini. Arsip. Ya, Assalamualaikum.